Shalom dan selamat pagi. Jumat ini kasih Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, menggali dan diberkati oleh firman yang penuh kuasa ini, mari kita satukan hati, kita satukan roh kita mohon pimpinannya untuk memimpin kita sepanjang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini lagi Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing di dalam ibadah raya GKAI Ciputat. Bapa di surga, kami hendak membaca, menggali, dan diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya ya Tuhan, kami mohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Roh Allah yang kudus juga hadir di tengah-tengah kami, menjelaskan, memimpin, dan membimbing agar kami sungguh-sungguh mengerti dan dimampukan melaksanakannya seperti yang Engkau kehendaki. Berbicaralah Tuhan, tolonglah hamba yang menyampaikan, dan tolong kami semua yang akan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari lepas hari kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu pun semata-mata karena anugerahnya, karena kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada saya, dilimpahkan kepada saudara semua. Dan juga menjadi kerinduan Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah. Sekalipun kita dipisahkan oleh tempat, kita dipisahkan oleh lokasi kita masing-masing, namun puji Tuhan, Tuhan memperkenankan teknologi untuk menyatukan kita, dan kita mau menyatukan roh kita juga untuk bersama-sama diberkati melalui firman yang akan kita gali bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat biasa kita memulai satu hari dengan panggilan. Suami memanggil istrinya, "Pagi sayang." Istri memanggil suaminya, "Pagi sayang." Kita orang tua memanggil anak-anak, "Selamat pagi sayang." Anak-anak memanggil orang tua, "Selamat pagi sayang." Kita memanggil sebagai bentuk perhatian, sebagai bentuk kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita pun sesungguhnya kita harus bersama-sama menyadari bahwa kita pun dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Selain kita mengetahui bahwa kita dipanggil dari dunia yang jahat ini untuk diselamatkan, kita dipanggil untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang percaya dipanggil untuk bersaksi bagi Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya evangelis, bukan hanya pewarta, pemberita firman, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk bersaksi. Bersaksi dapat dilakukan dengan bermacam cara. Kesaksian dapat dilakukan melalui kehidupan yang baik, pelayanan kasih, dan pemberitaan Injil. Untuk bersaksi bagi Tuhan, kehadiran orang Kristen melalui kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus sangat penting. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ke-16. Pelayanan kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar pun merupakan kesaksian yang tidak kalah pentingnya. Baik itu kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, pasal 25 ayat 34 sampai yang ke-40. Namun kedua hal itu tidak dapat menggantikan kesaksian berupa pemberitaan Injil kepada semua orang. Seperti halnya yang kita tahu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengingat kembali, merenungkan kembali panggilan kita, ketaatan di dalam panggilan untuk melayani. Mari kita buka bersama firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama hingga yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penuhilah Panggilan Pelayananmu. Baik, bersama-sama kita membaca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman yang sudah kita dengar. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, inilah konteks, inilah kondisi orang-orang zaman ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini menjadi perjuangan bagi kita orang-orang percaya untuk menyampaikan kebenaran, untuk menghidupkan kebenaran yang kita sudah terima dari Tuhan, dan untuk melakukannya menjadi teladan, menjadi berita bagi dunia ini. Siapapun kita dipanggil untuk memberitakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul taat dalam pemberitaan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kalanya orang percaya enggan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Hal ini mungkin dikarenakan kesibukan sehari-hari dan merasa jenuh dengan kehidupan kekristenan. Mungkin pula karena merasa tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan kepadanya. Atau mungkin juga orang percaya tersebut tidak menyukai orang-orang yang diperhadapkan kepadanya. Tetapi Alkitab menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua bagian A. Setiap orang percaya hendaklah menyadari panggilan Tuhan di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama ini. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Memberitakan Injil adalah tugas panggilan dari Tuhan sendiri. Walaupun dalam kenyataan sehari-hari ia memakai hamba-hambanya untuk mengingatkan.
percaya akan panggilan itu. Paulus berpesan kepada Timotius untuk memberitakan Injil atas dasar pernyataan Allah dan demi kerajaan Allah. Pesan ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk mengingatkan Timotius bahwa panggilan itu berasal dari Allah sendiri. Ketaatan kepada panggilan Tuhan harus diwujudkan dan dipersiapkan dengan baik, sehingga dalam waktu yang baik atau tidak baik, dia, saya, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, semua yang tertulis di dalam Alkitab yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur, untuk membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tugas pemberitaan Injil memang bukan hal yang mudah pada zaman ini. Terlebih kita sudah membaca konteksnya di ayat 3 dan di ayat 4. Juga pada masa sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita memahami panggilan itu, setelah kita memahami konteks pada zaman ini, ada 3 hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, saya dan saudara harus bersedia. Hal yang kedua, kuasailah dirimu dalam segala hal. Yaitu di ayat yang ke-5. Sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Bagian yang ketiga, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita bahas bagian ini satu persatu di dalam konteks kita saat ini. Hal yang pertama, beritakan firman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kenyamanan hidup bisa membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab, panggilan. Kesusahan hidup juga bisa membuat kita kehilangan panggilan di dalam pelayanan. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan. Sewaktu kita hidup di dalam kekurangan, kita bilang, oh nanti setelah saya cukup, setelah saya berkelimpahan, maka saya akan taat melayani Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan. Terlebih pada saat kita sudah dalam kondisi nyaman. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Kalau kehidupan kita sudah settle, sudah cukup, sudah nyaman, bisa saja ada keinginan di dalam diri kita untuk membantah lagi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, dengan berkata, oh nanti saya sedang sibuk di dalam bisnis, saya sedang sibuk menata pekerjaan saya sedang sibuk karena ada proyek lain. Waktu untuk Tuhan itu semakin diulur. Sehingga ada istilah berkata, kalau kita karyawan dipanggil oleh bos, kita akan segera berkata, oke, siap bos. Karena apa? Kita bekerja di perusahaan, di tempat tersebut. Tapi kalau Tuhan yang panggil kita, oh nanti dulu bos, gitu ya. Nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lebih takut kepada Tuhan yang ada di depan mata kita dibandingkan dengan Tuhan yang memelihara kehidupan kita.
Ini satu hal yang terbalik. Ini satu hal yang berbahaya, saudara dikasih Tuhan. Sesungguhnya kehidupan kita itu anugerah dari Dia. Kasih daripada Dia. Kecukupan yang dari Dia. Dia adalah sumber segala sesuatu. Kebutuhan-kebutuhan kita, kesehatan kita, kehidupan kita, hingga masa depan kita pun ada di dalam tangannya. Di dalam tangannya Dia akan memberi kepada siapa Dia hendak memberi. Dan di dalam tangannya juga Dia akan menahan jika itu untuk kebaikan orang percaya agar kembali kepadanya. Maka bagian yang pertama, tetapkan diri kita untuk taat memberitakan firman. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersaksi dengan menyampaikan firman, pemberitaan Injil bukan tugas para pendeta saja, evangelis, pelayan gereja, namun kita semua dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Bagaimana caranya? Ya harus kita mulai dengan membaca Alkitab. Kita harus mulai membuka. Kita harus dengan tekun membaca. Dengan pertolongan Tuhan kita minta agar Ia memberikan hikmat-Nya. Kenapa? Karena Dialah yang mengilhamkan firman ini. Di dalam Dialah melalui Roh Kudus kita bisa mengerti, memahami, dan dengan tuntunannya juga kita bisa melakukan tepat seperti yang difirmankan. Dimulai dengan miliki Alkitab. Selanjutnya membaca, merenungkan dengan tertib di dalam pembacaannya. Dan mohon Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, tolonglah aku untuk melakukannya. Tolonglah aku juga untuk menyampaikan secara lisan, secara verbal, secara tulisan, melalui banyak media, menyampaikan berita Injil. Kita semua tentu hidup di dalam banyak media sosial. Di dalam postingan yang kita bisa post di setiap akun kita. Sampaikan Injil, sampaikan firman, kutipan dari firman Tuhan, kesaksian menghidupkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan posting yang memperlihatkan kita sedang berada di mana situasi hati kita. Namun kita mau posting apa yang Tuhan mau bagi kita dan bagi orang lain. Di dalam banyak pertemuan, kita juga bisa menyampaikan secara verbal firman yang akan memberkati orang lain. Firman yang sudah menegur dan memberkati kita. Maka yang pertama, taat sebagai pemberita firman. Siap. Yang pertama, taat sebagai pemberita Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Dimulai dari ketaatan kita. Memiliki Alkitab. Membaca Alkitab dengan setia dan melakukannya. Hal yang kedua tentu di dalam kita mempersiapkan diri sebagai penyampai kabar baik yang memberikan kesaksian hidup kepada orang lain dalam bentuk firman yang kita sampaikan. Tentu akan ada banyak tantangan, tentu akan ada banyak hambatan, tentu akan ada banyak godaan dari luar, juga dari dalam diri kita. Firman Tuhan di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius untuk menguasai diri dalam segala hal. Ada kedisiplinan, ada ketaatan, ada kesungguhan, ada harga yang harus dibayar. Di bagian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat menguasai diri. Bagaimana penggunaan, bagaimana pengelolaan waktu kita dari pagi, siang, hingga malam? Apakah itu semua diisi semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita? Sesungguhnya rohani kita pun perlu diisi, perlu disegarkan, perlu dikenyangkan oleh berita firman. Firman Tuhan ini yang berkuasa dan memberkati. Sewaktu kita keluar dari rumah kita,
kita melakukan keseharian kita, firman yang kita sudah tertib baca, tertib renungkan, tertib hidupi, kita aplikasikan. Dan di sana diperlukan penguasaan diri. Maka mulailah kita juga mengatur diri kita untuk hidup di dalam firman. Saudara yang dikasih Tuhan, di beberapa kesempatan saya mencoba men-sharingkan bahwa kondisi ini sangat berpeluang orang-orang percaya meninggalkan iman, kepercayaannya kepada Tuhan, karena terlalu berat kondisi yang sedang terjadi. Dampak dari pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan peluang untuk berusaha, untuk bekerja, mencukupkan kehidupannya. Banyak orang kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, berkumpul. Anak-anak kita juga berpeluang stres. Mereka harus belajar secara mandiri melalui media online, melalui daring dari tugas-tugas sekolah, di dalam keterbatasan mereka yang tidak siap untuk belajar secara mandiri. Saudara dikasih Tuhan, itu semua bisa membangkitkan kejenuhan dari dalam diri kita orang percaya. Maka perlu sekali kita taat menguasai diri. Kita taat untuk menguasai diri kita dalam segala hal, di dalam penderitaan yang sedang terjadi. Di dalam penderitaan yang sedang terjadi saat ini. Pembatasan sosial, pembatasan berkumpul, pembatasan di dalam bekerja dan berusaha. Kita harus menguasai diri kita. Fokus hanya kepada Yesus, sumber segala berkat. Fokus kepada firman yang akan memperbaiki kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita, dan menuntun kita di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, di pasal 2 dari 2 Timotius ini, ayat yang ke-1 hingga ke-13, di sana kita melihat bahwa prajurit yang bisa menang di dalam peperangan adalah prajurit yang memfokuskan dirinya kepada komandannya. Bahwa olahragawan yang memperoleh mahkota adalah mereka yang menuruti peraturan-peraturan di dalam olahraga. Bahwa petani yang berhasil adalah mereka yang bekerja keras. Di pasal 4 ini kita diingatkan untuk menguasai diri seperti di pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Dan bagian yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang benar adalah hidup yang memiliki tujuan, yang memiliki visi, yang memiliki target di dalam kehidupannya, yang memiliki cita-cita. Apakah cita-citamu? Apakah cita-cita saudara? Adik-adik, apa cita-citanya? Ayo. Ingin menjadi dokter? Puji Tuhan. Ingin menjadi guru? Puji Tuhan. Ingin menjadi hamba Tuhan? Oh, puji Tuhan. Itu doa kakak gitu ya. Doa seluruh jemaat. Ada pemberita-pemberita Injil yang berkualitas yang lahir dari jemaat GKI Ciputat. Apapun cita-cita adik-adik, bawa kepada Tuhan di dalam doa. Belajar sungguh-sungguh. Semata-mata Tuhan, kalau saya jadi dokter, menjadi dokter Kristiani. Semata-mata Tuhan, kalau saya menjadi pengusaha sukses, itu menjadi pengusaha yang membawa Kristus di dalam masyarakat, di dalam pekerja dan perusahaan. Kalau saya menjadi apapun ya Tuhan di dalam cita-cita saya mau Tuhan hidup di dalam diri saya dan itu dinikmati oleh orang lain. Ya adik-adik, jadi apapun cita-cita kita bawa kepada Tuhan demi kemuliaan siapa? Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara, kita yang dewasa pun tentu memiliki tujuan, cita-cita, target di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, hal yang ketiga kita taat apa ini? Paulus ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bagian yang ketiga ini, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mendorong Timotius. Dan pada pagi hari ini juga mendorong kita untuk memiliki cita-cita yang mulia, tujuan yang agung, tujuan yang kudus, pencapaian yang memuliakan Tuhan. Yaitu apa? Mencapai garis akhir dan memelihara iman. Saudaraku, bagian yang ketiga kiranya sungguh-sungguh mendorong kita. Mendorong kita mengubah mindset, mengubah pemikiran, mengubah kedalaman target dari hidup kita. Bukan untuk kepuasan diri, tapi semata-mata mencapai apa yang Tuhan inginkan. Apa itu? Iman yang terpelihara, kehidupan yang setia, kualitas brilian di dalam Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, demi kemuliaan Tuhan. Semata-mata Tuhan yang ditinggikan, semata-mata Tuhan saja yang dimuliakan. Dan kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Ada upah bagi kita yang dapat mencapai garis akhir, mencapai pertandingan dengan baik. Bagi kita yang sudah dapat memelihara iman. Apa itu? Ayat yang ke-8. Tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bukan dari presiden, bukan dari raja, bukan dari penguasa di dunia ini, namun dari Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita taati dalam panggilan. Kita taat menjadi pemberita Injil di dalam segala situasi. Kita taat menguasai diri. Dan kita taat di dalam pencapaian tujuan Tuhan melalui hidup kita. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus agar Ia membimbing, memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Jadikan kami pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang taat terhadap panggilan pelayanan. Taat di dalam pemberitaan kabar baik. Dalam pemberitaan Injil yang sudah menyelamatkan kami. Yang Tuhan sediakan juga bagi dunia ini. Dan Engkau mau pakai kami untuk menjadi pemberita bagi dunia ini. Tolonglah kami untuk mempersiapkan diri. Tolonglah kami untuk mendisiplinkan diri. Dan tolonglah kami untuk mengubah rencana-rencana pribadi kami menjadi rencana-rencanamu. Berkatilah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami hendak juga menaikkan doa syafaat kami. Bagi para pelayan gereja, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Joko, kuat kuasa dan pertolongan Tuhan nyata hadir di dalam kehidupannya. Kesehatan yang terbaik Engkau anugerahkan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga terhadap para pelayan yang lainnya, hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja, koordinator pos, ketua komisi, jemaat yang dengan rela hati melayani. Tuhan berkatilah, bimbinglah, tolonglah kami untuk mengerjakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang sudah sembuh dari sakitnya. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang masih di dalam kondisi sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan menyembuhkan, memberikan kekuatan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalaulah ada kalaulah ada kesedihan, kedukaan,
pergumulan yang belum selesai di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami mohon, hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, dan memberikan jalan keluar, memberikan pendampingan, memberikan pertolongan, kelepasan di dalam permasalahan, kesedihan, dan kedukaan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk rencana gereja ke depan. Kami memohon, biarlah Tuhan menolong pelayan gereja, mempersiapkan segala upaya agar tetap terselenggara ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah di setiap komisi dan pos pelayanan, demi kemuliaan-Mu dan memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk sekolah-sekolah tinggi teologi, untuk gereja-gereja di seluruh tanah air, secara khusus Gereja Kristen Alkitab Indonesia di seluruh pelosok tanah air ini. Berkatilah dan tolonglah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintahan kami, presiden, wakil, pemimpin lembaga tinggi dan tertinggi negara. Kiranya tangan Tuhan yang kuat memberkati, menolong, dan mengarahkan setiap keputusan demi kesejahteraan bagi bangsa negara ini, demi keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat Indonesia. Kami juga mengumpulkan ya Tuhan persepuluhan sebagai bukti kesungguhan dan ketaatan kami kepadamu. Kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami bawa kepada Tuhan, dan tolong kami untuk memberikan hidup kami lebih lagi sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Bapa, inilah doa syukur, permohonan, dan syafaat kami. Kami sampaikan kepada Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadilah pelaku firman yang setia. Jemaat Tuhan yang taat memenuhi tugas panggilan. Haleluya.